Selamat siang sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi dan Apple App Store. Anda bisa juga klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga bisa follow Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, bersama saya Zulfa yang akan memandu seminar online pada siang hari ini. Seperti biasa, setiap hari Kamis siang, kita selalu menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi, SPD MM CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa sekali ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Danang? Luar biasa gembira ini ketemu Mbak Sulfa dan terutama Mas Heri Gendut Janarto ini senior saya dan pakar di bidang tulis menulis. Kita beruntung sekali beliau berkenan hadir. Silahkan, selamat datang Mas Heri Gendut Janarto. Terima kasih. Baik Pak Danang. Oke sahabat pembelajar, di edisi kita hari ini kita juga menghadirkan seseorang yang luar biasa lainnya. Beliau adalah Bapak Heri Gendut Janarto, seorang penulis novel-novel bestseller dan berbobot, yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat, cerah, ceria. Oke, luar biasa ya Pak. Baik sahabat pembelajar, tema seminar online kita pada siang hari ini sangat menarik sekali, yaitu Merdeka Menulis. Nah, ada kata merdeka pada tema seminar kita. Sahabat pembelajar pasti sudah tahu kenapa. Ya, benar. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Nah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Hari ini kita akan bahas bersama dengan Pak Danang dan juga Pak Heri. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda juga bisa tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau bisa klik raise hand nanti pada saat sesi diskusi tanya jawab. Kita akan persilahkan berinteraksi langsung dengan Pak Danang dan juga Pak Heri. Baik, langsung saja mungkin Pak Danang boleh nih terlebih dahulu memberikan intro sedikit mengenai Merdeka Menulis. Silahkan Pak Danang. Terima kasih. Ya, sekali lagi Mas Heri Gendut Janarto yang berkenan hadir dan berbagi ilmu tentang tulis menulis ya dengan Sulfa. Jadi kemarin itu spontan aja. Saya sangat bersyukur dan sangat bahagia dan gembira Mas Heri berkenan. Oke. Nah, makanya langsung saya dari inspirasi ketemu Mas Heri ini saya akan buat seri selama bulan Agustus ini, seri Merdeka. Hari ini Merdeka Tulis Menulis. Minggu depan saya akan hadirkan ahli dongeng nasional internasional Mas Agus DS itu nanti Merdeka mendongeng. Berikutnya Coach Yuli Merdeka memberi pelatihan, dan terakhir nanti Direktur Pendidikan TBE Merdeka Belajar. Dan ini kita mulai sesuatu ini untuk menginspirasi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan sekarang kita mulai dengan Mas Heri Gendut Janarto dengan Merdeka Tulis Menulis. Bagaimana caranya, ide-ide, apalagi untuk pemula. Nah, Sulfa, kita silakan Mas Heri Gendut Janarto untuk sharing bagi kita semua. Salam Danang, datang untuk menang. Baik, luar biasa sekali intro dari Pak Danang ya. Oke, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Heri. Silahkan Pak Heri. Ya, selamat sore. Selamat siang ya. Ya, siang. Menjelang sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang sekali Mas Danang sekarang punya forum diskusi, forum untuk menyapa siapapun untuk kemajuan bangsa. Nah, saya mendapat giliran tulis menulis. Saya memang akhir-akhir ini gandrung
menulis novel ya. Sebelumnya saya beberapa menulis biografi. Ya, ini untuk khususnya generasi muda yang katakanlah generasi Y atau Z atau milenial atau apa. Mari kita bersama-sama mengisi kemerdekaan kita, Republik Indonesia tercinta yang ke-77 ini. Dari saya, ya, yang bisa sumbangsih saya berikan adalah tulis-menulis. Dalam hal ini menulis novel. Dalam 2 tahun terakhir ini saya memanfaatkan masa pandemi yang begitu mencekam justru dengan menulis 2 novel, masing-masing Yogya dan yang barusan terbit baru 2-3 minggu ini. Cong judulnya. Semoga 2 novel itu boleh terus mengisi kasanah perbukuan di Indonesia. Itu yang ingin saya persembahkan untuk adik-adik tercinta, khususnya kaum muda, agar tidak hanya baca buku, tapi juga mari kita bersama-sama belajar dan menulis buku. Begitu, Mbak. Introduction saya itu dulu. Oke, baik, luar biasa dari Pak Heri. Nah, boleh nih Pak diceritakan buku Cong ini mengenai apa dan latar belakangnya bagaimana? Ya, ini buku yang grace ya. Cong ini sebetulnya merupakan satu bentuk kayak family saga gitu ya. Ada cerita keluarga gitu. Dia, Pak Cong ini tinggal di Jogja dan memiliki anak 12 dengan kehidupan yang penuh jatuh bangun. Beliau terus berjuang untuk ya menghidupi keluarga, tapi juga dia yang buta huruf, tapi dengan semangat tinggi berusaha menyekolahkan semua anak-anaknya. Harus anak-anaknya sekolah. Itu ada nilai-nilai di situ. Jadi novel Cong ini memberi keteladanan bagi kita bahwa orang yang hidupnya susah terus berani bekerja keras dan kemudian dari uang yang dikumpulkan dengan susah payah itu dia pergunakan untuk sebaik-baiknya menyekolahkan anak. Di sini nilai, salah satu nilai yang ada di novel Cong. Cukup seru novel ini karena berlatar belakang budaya ya Tionghoa, dan kita semua di sini sudah menjadi melting pot ya, sudah menjadi kesatuan dan persatuan, dan ini sangat pas untuk menyambut 17-an negeri kita tercinta dengan semangat Cong itu tadi. Oke. Nah, dari penulisan buku Cong ini, Bapak terinspirasi dari apa ya, Pak ya? Mungkin boleh diceritakan kepada sahabat pembelajar? Ya, itu ada seorang teman baik dari SD, SMP, SMA ya. Nah, dia itu adalah salah satu putra dari Pak Cong itu. Nah, dia itu ingin sekali dalam bahasa Jawa, bapakku ki ditulis. Nah, ayah saya itu ditulis. Saya bilang dalam bentuk apa ya sebaiknya? Kalau biografi rasanya kok kurang. Maka saya bilang mungkin novel ya, lebih bagus, lebih leluasa, lebih banyak yang bisa diungkap dari beliau. Ya, jadilah novel Cong itu. Teman saya ini, Bapak Satrio, banyak menolong saya untuk mengumpulkan bahan. Kami mengumpulkan dari sana sini, kemudian ya kita lumat, kita bersama-sama mencari titik-titik apa ya, angle yang pas untuk ini ya. Maka kita beri judul Cong karena ini merupakan cerita dari Pak Cong Kilin gitu.
Jadi memang ini sesuatu yang dekat dengan kita, keluarga gitu. Semacam cerita mungkin kayak apa ya, keluarga cemara atau apa begitu gitu. Jadi kayak Little House on the Prairie, semacam itu. Jadi keluarga ketika diceritakan dengan saksama, dengan ya baik, dengan angle yang pas, ternyata bisa menghasilkan novel yang ya semoga bagus lah. Nah, ini nanti pembaca semua yang semoga bisa menikmatinya. Iya, baik. Terkait buku Cong ini, sebelumnya Bapak pernah menulis buku apa lagi, Pak, selain buku Cong? Sebetulnya saya itu dulu banyak menulis biografi ya, biografi panggung, biografi. Ya ini perlu saya ceritakan sedikit. Sebelumnya itu saya menulis tentang Pak Teguh Sri Mulat ya. Jadi saya itu teman-teman saya itu para pelawak-pelawak itu ya. Lantas saya menulis teater koma, Bagito, Didik Dinitowo, semacam itu. Ada Bu Umar Wirahadi Kusuma, Ibu Min Uno, seperti itu. Kemudian saya berpikir, apakah saya harus terus menulis biografi ya? Saya ingin mencoba belajar menulis novel. Nah, sebelum Cong ini saya memulai dengan sebetulnya cerpen, cerita pendek, maka ada cerita pendek saya kumpulan judulnya Sang Presiden. Kemudian saya menulis kumpulan puisi judulnya Gado-Gado Kredo. Nah, untuk mengawali yuk nulis novel, itu saya menulis dengan judul Yogya Yogya. Itu novel saya yang pertama. Saya bertekad semua langkah kita dimulai dari satu langkah kan. Nah ini Yogya Yogya itu terbit tahun lalu, 1,5 tahun lalu. Dalam itu waktu itu pandeminya masih gawat-gawatnya ya, COVID-19. Maka saya bilang kalau saya hanya di rumah berdiam diri, wah menulis saja. Jadilah Yogya Yogya. Kemudian saya merasa harus ada lagi, jangan berhenti. Ya jadilah Cong. Yang ketiga nanti sebelum Natal akan terbit lagi buku saya. Tapi judulnya masih rahasia Mbak. Nanti moga-moga kesampaian betul lah impian saya. Dan saya ingin at least setiap tahun satu buku. Itu tekad saya. Karena di masa pensiun ini saya justru ingat pada satu judul buku yang bagus. Kita tidak boleh retire ya, retire apa? Pensiun, tapi harus malah refire. Harus malah kita tetap on fire gitu ya. Itulah. Saya mau menikmati the rest of my life menjadi the best of my life kalau boleh. Nah, Luar biasa sekali ya, terus menginspirasi Pak Heri ini. Pak, ini menarik sekali nih Pak. Sebelumnya kan Bapak menulis buku-buku biografi, kemudian sekarang menulis novel ya. Iya, Nah, iya. ini apakah ada kesulitan-kesulitan dalam menulisnya Pak? Mungkin bisa diceritakan kepada Ya. pembelajar. Justru malah mendukung ya. Saya biasa nulis biografi itu kan harus ketat ya. Misalnya saya menulis Ibu Umar Wirahadi Kusuma itu harus tepat tuh lahir di mana. Jadi background seorang yang saya tulis itu harus tepat ya. Lantas saya terbiasa dengan data yang akurat. Karena menulis biografi kan sedikit mungkin pun nggak boleh salah kan, harus ketat. Nah, saya terbiasa dengan itu semua dan itu saya syukuri. Karena hal-hal yang detail, data-data yang detail, yang kecil-kecil itu ternyata bisa menjadi apa ya, semacam bekal saya untuk berpindah persneleng gitu ya, kalau orang naik mobil, untuk masuk ke ranah novel. Jadi kayaknya melompatnya itu oke aja lah, nggak ada sesuatu yang, jadi bisa saja orang bilang
novelnya Mas Heri itu rasa biografi, ya mungkin seperti itu. Itu kan wajar ya. Saya terpengaruh dengan apa-apa yang sudah saya kerjakan dulu. Tapi saya berusaha juga kaidah-kaidah novel sebagai sastra yang karangan prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita dengan tokoh-tokoh tertentu itu yang ingin terus saya sodorkan. Nah, kebetulan di Yogya itu tokohnya ada, misalnya namanya Gayuh Widodo. Kalau di Pak Cong ini, ya Cong ini sendiri tokohnya. Nah, saya berusaha untuk mengukir para tokoh, ya main karakter yang utama itu menjadi bermain dalam ranah novel. Jadi berpindahnya nggak terlalu sulit, Mbak. Nggak jadi kita bingung gitu. Oke kok, bisa. Nggak ada halangan. Ya. Pak Heri ini. Ini kita langsung aja ya buka sesi diskusi tanya jawab. Bagi Boleh. sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau juga bisa klik raise hand-nya. Nah, di sini sudah ada yang bertanya dari Bapak David Rawson. Mas Heri, izin bertanya, apa kesamaan dan perbedaan antara novel Cong dengan Jogja-Jogja? Wah, terima kasih. Terima kasih Pak David. Beliau dari Australia. Oh. Iya, kayaknya dari Aussie ya. Terima kasih sekali lagi. Begini, tentu berbeda ya. Kalau Jogja itu saya bercerita dengan kedekatan saya dengan kota Jogja itu sendiri. Dengan segala pernik-pernik tentang Jogja. Memang ada tokohnya yang saya sebut tadi, Gayuh Widodo ya. Tapi itu lebih cerita tentang ringan-ringan sajalah. Jogja itu ada sekumpulan anak muda yang mengenang masa lalunya, tapi kemudian lewat Pak Gayuh Widodo ini dia bercerita tentang nostalgia Jogja. Jogja kan istimewa sekali, begitu kaya untuk diceritakan. Jadi Jogjanya itu sendiri juga berbicara, Mbak. Hanya di sini Gayuh Widodo itu menjadi semacam loudspeaker atau apalah untuk lebih mengutarakan tentang Jogja. Nah, bedanya dengan Pak Cong dalam hari ini novel Cong di sini lebih berbau betul-betul keluarga. Satu himpunan keluarga yang bertekad untuk hidup di Indonesia. Beliau itu dari Guangdong, ya, dari Guangdong, China Selatan, dan dia beremigrasi ke Indonesia. Jadi latar belakangnya pun sudah berlainan. Ada perjalanan dari utara ke selatan, lantas membentuk keluarga. Jadi sangat keluarga sekali yang Cong ini, sangat keluarga. Tapi dia kan berinteraksi dengan sekitar segala. Jadi beda yang utama lebih ke kalau Yogya itu sang tokoh itu sudah berada di Jogja. Kalau yang Pak Cong ini atau Cong, novel Cong ini ada satu perjalanan long journey dari Asia Selatan, dalam hal ini South China ke Indonesia, dan dia begitu Pak Cong ini mencintai tanah air Indonesia, bahkan dia pun ikut berjuang dalam revolusi kemerdekaan segala. Jadi lengkap ceritanya yang Cong ini. Sementara yang Yogya lebih ke anak muda yang punya banyak cerita, kemudian beranjak tua, lantas sering ingat pacarnya dulu, makan es krim di satu resto, lantas ingat siapa. Lebih ke sebetulnya nostalgia saja. Tapi saya kemas dengan tentu sebisa mungkin bisa dinikmati banyak orang. Terima kasih Pak David Rawson, pertanyaan yang menggelitik sekali tadi. Ya, terima kasih. Semoga terpuaskan. Terima kasih. Ya, semoga terjawab ya Pak David.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ya, ya. Bapak Ignatius. Oke. Bagaimana menjaga spirit menulis agar tidak kendor ketika menyelesaikan novel demi novel, Mas Heri? Silahkan, Pak. Iya, ini pertanyaan yang juga menohok ya. Saya tuh hanya merasa begini, ketika saya sendiri terus terang nggak ada yang saya sembunyikan, usia saya sudah 64 ya. Kalau lagunya The Beatles When I'm 64 itu ada itu. Saya pengen di the rest of my life tadi, di sisa hidup saya itu, saya pengen tidak malah cuma berdiam diri, tepekur gitu, tapi ingin berbuat sesuatu. Saya isi dengan sesuatu. Saya tidak hanya ingin menunggu stop hanya menunggu ada sesuatu lantas ditulis, enggak. Tapi saya justru ingin di masa tua ini, di masa sekarang ini, untuk mengisi benar. Jadi jangan malah kendor, itu yang saya inginkan ya. Maka saya ingat itu tulisan itu Benjamin Franklin itu, if you would not be forgotten as soon as you're dead and rotten, either write thing with reading or do thing with writing. Jadi saya ingin ketika kita masih hidup ini ya terus lewat ya kesukaan menulis untuk meneruskan untuk menulis itu. Jadi singkat kata, ingin mengisi waktu sebaik-baiknya ke depan. Itu semoga Pak Ignatius bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Jadi, Luar biasa sekali, Pak Heri ya. Tetap terus berkarya, produktif, dan menginspirasi banyak iya, orang. salam kreatif dan produktif untuk para pemirsa semua. Iya, semoga terjadi ya Pak Ignatius. Oke, iya. Sambil menunggu pertanyaan dari sahabat pembelajar yang lain, mungkin boleh nih Pak, saya izin bertanya juga. Nah, saya mewakili dari para pemula yang ingin menulis, tapi bingung nih Pak, mau menulis dari mana. Nah, mungkin bisa diberikan tipsnya Pak. Ya, itu kebingungan yang sangat wajar ya. Kadang menulis macet segala ya. Kadang menulis kayak sudah berusaha seperti apa. Itu saya kira tidak perlu ya. Yang penting kita itu dalam menulis tadi punya semacam disiplin. Itu yang penting, punya disiplin. Misalnya seseorang pengen menulis sesuatu, saya ingin menyelesaikan ini. Ya, kita harus punya semacam tujuan ya. Harus selesai tulisannya. Jadi punya tujuan yang jelas. Kemudian harus kita itu punya deadline. Kita itu nggak bisa menulis lantas berhenti 2 tahun, menulis berhenti 3 tahun, lantas idenya macet segala itu enggak. Harus dicari terus, kita cari referensi di sana sini. Kemudian kita harus punya deadline agar kita, wah ini nanti Lebaran tahun depan sudah harus selesai. Harus. Nah, itu penting sekali. Dengan demikian kita tetap bersemangat ya, punya deadline itu. Nah, bagaimana memulainya? Ya, tuliskanlah kalimat pertama. Semua kan dimulai dari satu kata, kemudian membentuk kalimat, dari kalimat membentuk alinea, terus saja. Terus. Jadi dari ide yang kemudian ada, ya diskusi dengan teman boleh, kalau macet benar. Teman akrab yang sama-sama senang nulis, kumpul aja. Entah itu di serambi rumah, di kafe atau apa. Tapi ya maaf, jangan banyak ngobrolnya, tapi betul-betul merumuskan ya apa yang ingin kita. Jadi saya kira setiap orang punya bakat sebetulnya untuk menulis dan kemudian mewujudkannya menjadi kenyataan.
Sebab kalau kita nggak nganu ya menjadi mimpi terus ya, kan ada istilah mimpi itu akan menjadi mimpi terus kalau tidak diwujudkan. Nah, jadi dreams don't work unless you do. Dreams don't work unless you do. Mimpi tidak akan berfungsi apa-apa, berdampak apa-apa tanpa kita mewujudkannya. Jadi yang penting menurut saya pelaksanaan dari mimpi itu ya. Nah, dalam hal ini menulis mulailah dari kalimat pertama, alinea pertama, bab pertama, kemudian ganti bab, terus bab kedua ganti lagi. Boleh aja 5 bab selesai novelet, berupa novel kecil dulu. Atas kemudian, wah ini ada ide yang cukup mungkin jadi 20 bab, agak besar ya, novel. Saya kira seperti penulis John Grisham, itu dia mencanangkan diri setahun harus 1. Dia kalau nggak salah sekarang itu sudah punya 43 novel kalau nggak salah ya. Jadi bayangkan, setiap tahun mewajibkan diri 1. Novelis Jepang tuh Murakami, itu juga setahun tuh kalau nggak salah bisa 2 kali. Pramudia Anantatur itu menulis, kita menyebut ini karena kita iri dalam tanda kutip ya, iri bagus ya. Kita aduh cemburu banget. Pram dari novel pertamanya itu bukan Pasar Malam sampai ke sini ada tetraloginya segala. Kalau nggak salah novelnya itu sudah hampir 38 atau 4. Bayangkan. Jadi ini karena banyak anak muda yang nonton kali ini. Saya pengen memang anak muda itu harus bergiat untuk, saya boleh menyebut ya, ada bahkan yang bergiat pun gugur di awal. Kita barusan memperingati 100 tahun wafatnya Chairil Anwar, betul ya? Ini kan ramai kemarin, ada lomba puisi, lomba baca puisi Chairil Anwar. Bayangkan, beliau sudah punya nama yang hebat itu, dia meninggal di usia 27 tahun. Berarti dari umur belasan sampai 27 itu, dia melakukan hal yang bagus. Itu misalnya, saya menyebut ya, lantas banyak itu contoh yang seperti itu. Suhogi, umur 27 juga meninggal. Tapi bayangkan, sudah punya apa yang ditinggalkan dalam hidup. Kalau penyanyi ada itu, ini agak jauh ya, Jim Morrison, penyanyi The Doors, itu juga umur 28-27. Jadi saya pengen generasi muda ini punya semangat yang tinggi untuk menggebrak. Ya, ini dalam hal ini, siang ini kan konteksnya menulis novel ya, merdeka menulis, kita mumpung merdeka ya menulis, banyak melakukan, mengarang, berangan-angan untuk mengarang, itu Mbak. Jadi jangan berhenti menulis ya, gagal terus lagi, sobek anunya, HVS-nya ganti lagi, terus nulis lagi, catat di ini, terus akan jadi tulisan pasti. Itu pesan saya. Baik, terima kasih Pak Heri. Jadi kuncinya kita harus disiplin, tentukan deadline, dan jangan lupa laksanakan ya. Terus Laksanakan. action, ya. Iya, action itu penting sekali. Iya, baik. Di sini sudah ada yang bertanya lagi Pak, dari Bapak Purnama. Bagaimana mengatasi masalah kehabisan ide? Rasanya pikiran buntu. Terima kasih Pak Heri. Silahkan, Pak. Terima kasih Pak Purnama. Memang banyak penulis atau penulis yang sedang memulai itu macet di jalan ya, buntu. Saya kira yang terpenting ketika kita menulis itu kita juga harus banyak membaca. Di sini ketika kita menulis juga harus banyak membaca. Karena bagaimanapun kalau kita menulis tanpa banyak membaca ya sedikit ya. Makanya penulis tuh
harus banyak berdiskusi, harus banyak menyerap dari sana sini. Jadilah referensi itu untuk terus memberi bahan bakar untuk menulis. Begitu Pak Purnama. Jadi anti macet bisa terjadi karena kita banyak baca, banyak menyerap referensi dari sana sini, tanya dari sana sini, mengumpulkan bisa dari googling sesuatu, pasti nanti akan terkumpul dan menjadi bahan yang sangat bagus untuk tulisan kita. Saya kira cukup menjawab itu Pak Pur. Iya, baik. Semoga terjawab ya Bapak Purnama. Oke, lanjut dari Bapak Rawson, David Rawson. Sepertinya novel Chong berdasarkan banyak riset seperti biografi, Pak. Tapi dalam novel ini ada unsur imajinasi. Dari segi masalah teknis, mana perbatasan antara fiksi dan dunia nyata di novel ini? Silahkan, Pak. Ya, ini memang yang namanya ide atau gagasan bisa berasal dari manapun ya. Kebetulan ini tidak semata-mata fiksi murni dalam arti kayak khayal J.K. Rowling nulis itu ya, yang serial Harry Potter, bukan itu. Tapi ide ini datang dari satu kemelut rumah tangga atau membangun rumah tangga, kemudian kita beri bumbu-bumbu di sana sini. Jadi kalau boleh dirumuskan ini 60%, 65% itu fiksi. Yang 30% itu batang tulang punggungnya, backbone-nya itu betul-betul ya kisah hidup Pak Chong ini. Jadi memang ini satu seni untuk semacam mencampur ya antara fiksi dan sesuatu yang nyata. Dan dalam penulisan novel itu dimungkinkan seperti misalnya Pramudia menulis tentang pasar malam ya. Ternyata itu cerita tentang keluarganya, sang ayah yang menderita TBC atau apa gitu. Kedekatan keluarga itu diceritakan, jadilah novel pertama. Jadi sepertinya itu kayak hal yang sungguh-sungguh terjadi di sekitar kita. Nah, kemudian tentu diberi ornamen di sana sini, diberi hiasan di sana sini, ditambah di sana sini untuk ya memberi semacam agar cerita itu membentuk sesuatu yang bagus ya dalam bentuk novel itu sendiri. Jadi betul Pak David, ini ada unsur kisah nyatanya ada, itu justru memberi inspirasi pada saya untuk saya kembangkan jadi novel ya. Jadi ada di sini ada hybrid lah, perkawinan antara itu semua. Disinilah seninya kita menulis ya. Jadi tapi sangat bukan biografi ini sebuah novel. Terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup menggugat ya. Bagus sekali. Terima kasih. Pak David memang seorang kritikus sastra. Beliau. Baik, terima kasih Pak Heri. Semoga terjawab ya Pak David Rawson. Mungkin dari sahabat pembelajar ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika belum ada, mungkin saya boleh tanya lagi nih Pak. Iya. Dari beberapa buku yang sudah Bapak tulis, mungkin pernah nggak sih Bapak mengalami kesulitan-kesulitan dalam menulis, dan bagaimana Bapak mengatasi kesulitan tersebut, Pak? Ya, yang namanya kesulitan selalu ada ya, tapi saya bertekad untuk ya harus kita atasi ya, harus kita perjuangkan untuk kesulitan itu menjadi sesuatu yang ya pokoknya bisa kita atasi. Tentu yang kesulitan yang paling saya rasakan ketika saya menulis buku pertama,
karena kan baru pengalaman awal ya. Itu judulnya Teguh Sri Mulat, ya. Teguh Sri Mulat berpacu dalam komedi dan melodi. Judulnya aja tiru-tiru itu ya, masih siapa Pak Kus Hendratmo almarhum itu kan punya acara berpacu dalam komedi. Ini karena berpacu dalam melodi ya Pak Kus, maka ini saya kasih komedi dan melodi karena Pak Teguh Sri Mulat itu pemain gitar ya, pemain gitar keroncong. Jadi dan dia merupakan bapak dari pelawak Indonesia yang tergabung dalam Sri Mulat. Saya juga berpikir keras waktu itu, mau saya tulis dengan cara apa ini Pak Teguh ini, orang yang unik sekali, belum lagi istrinya yang bernama Bu Sri Mulat itu dengan anak wayang, itu saya sulit itu sebetulnya, tapi ya dengan bantuan teman-teman ngumpulin bahan, terus saya bisa wawancara dengan Pak Gepeng, ya toh, dengan Pak Edi Giol, pelawak-pelawak hampir semua. Saya bersyukur bisa dekat dengan mereka. Pak Timbul, Pak Basuki, yang saya kalau mengingat ini ya juga agak sedih karena mereka kebanyakan sudah tiada. Ya, masih ada Pak Tarsan sampai hari ini, Mas Polo, Tesi, Mas Tesi, ya, ada Mas Lupul Arwana yang saat ini pun sedang terbaring sakit. Jadi kesulitan waktu itu lebih ke mengumpulkan bahan yang dari sana sini. Tapi kemudian karena banyak dibantu teman-teman, pelan-pelan saya itu yang paling sulit itu. Buku pertama karena baru pengalaman pertama. Kalau yang berikut-berikutnya rasanya sudah cair ya, udah bisa mengatasi ini. Tapi kita tidak boleh lantas bermegah diri. Saya novel yang berikut-berikut pun pasti ada bentuk-bentuk kesulitannya sendiri ya. Tapi kan kita harus tetap harus berjuang untuk bisa mengatasi. Kita harus never ending struggle untuk. Kalau kita ada kesulitan lantas berdiam, lantas bahkan putus asa, ya selesai. Kita tidak boleh itu. Apalagi generasi muda ini, para milenial ini, tidak boleh, masih panjang yang harus ditempuh ya. Jadi saya ingin sama kita dulu juga mengalami kesulitan, tapi kita atasi bersama, diskusi sama teman-teman, diskusi sama guru, nanti itu akan teratasi. Dan cara mengatasinya dengan apa? Ya dengan berjuang keras untuk itu. Saya kira itu ya, lebih ke semangat terus untuk Oke, berjuang. luar biasa sekali dari Pak Heri ya. Nah, ini ada komentar dari Pak Purnama. Terima kasih Pak Heri, dan komentar juga dari Pak David Rosen. Matur nuwun, Oh, buku dong bisa dipesan dan dikirim ke Australia. sami-sami Pak David. Nah, di sini Pak David juga sudah raise hand. Mungkin boleh nih Pak David ingin bertanya atau sharing. Silakan Pak David. Ya, selamat siang Pak Heri. Oh, selamat siang, Terima Pak. kasih ya Yeah. menjawab pertanyaan saya. Iya. Dulu Pak, saya start video juga. Ya, memang saya lagi. Dulu di Australia kami memesan buku Jogja, kemudian dikirim lewat pos ya. Untuk Iya. buku Chong bisa dipesan juga dan dikirim ke sini. Oh, sangat bisa. Segera kami kirim untuk Pak David. Sama teman-teman lain. Ya, saya minta alamat untuk pesan buku. Iya. Dan ya, nanti ya, memang seingat saya ya, ada beberapa yang mengorder buku Pak ya. Jadi saya menghubungi Pak Amri. Oh ya, Pak Amri Widodo ya. Ya, pasti ada beberapa yang ingin memesan buku. Ya. Terima kasih ya. Sekalian. Terima kasih. Salam hangat untuk teman-teman di Aussie, Australia. Salam hangat.
Mungkin ada yang lain. Ini Mas Heri, ini untuk tambahan aja. Mas Heri ini apakah menerbitkan secara indie atau mungkin lewat penerbit? Mungkin bagi pemula yang ingin bertanya mengisi kemerdekaan menulis ini, gimana ya supaya bisa diterbitkan di penerbit, syarat-syaratnya atau apa? Mungkin Mas Heri bisa Ya, kasih insight. ya ini justru begini ya, di masa sekarang ini, menurut saya pribadi, justru banyak pengarang yang punya kesempatan untuk bisa menerbitkan bukunya. Lain dengan yang dulu. Dulu itu kalau enggak 3.000 buku, 5.000 buku itu pihak penerbit nggak menerbitkan waktu itu loh ya, tahun-tahun 80. Jadi sekarang ini bisa menerbitkan misalnya 100 buku, 300 buku. Dari segi kuantitas ya, kuantitas bukan kualitas ya. Kuantitas itu memungkinkan orang menerbitkan buku, siapapun itu ya. Memang pihak penerbit juga tidak asal-asalan juga. Pasti mereka melihat kualitas juga. Tapi sebetulnya kesempatan untuk tidak yang tadi itu 5.000, 3.000 itu sekarang bisa didapat, misalnya kita datang ke penerbit kecil saja di suatu tempat itu, ya kita datang, Pak kita pengen punya novel atau novelet atau kumpulan cerpen atau kumpulan puisi, terbitkan sendiri bisa. Kita datang ke satu penerbit di pojok kota, entah di Blitar, entah di Klaten, entah di mana, kita nerbitin. Tidak hanya mimpi nerbitin di penerbit kecil, bahkan kita punya naskah yang sekiranya oke, kita bisa datang ke penerbit besar di Jakarta, di Jambatan, Obor, Gramedia atau apa, saya terus terang menyebut nama, KPG atau bisa menerbit, mengapa tidak? Itu juga bisa lewat lomba, ada novel, ada Dewan Kesenian Jakarta, itu biasanya pemenang itu menjadi incaran dari penerbit untuk diterbitkan. Jadi ada berbagai cara Mas Danang untuk menerbitkan itu. Bisa dengan ya apa ya, semacam pola kita atau usaha kita yang tidak pantang menyerah itu. Bisa juga ya kita memang seperti ini loh, menjahitkan naskah gitu. Kita nerbitin 100 aja. Perkara laku atau enggak itu kemudian tanggung jawab pengarang masing-masing gitu. Ya, syukur alhamdulillah kalau ada yang kemudian mendekati bestseller atau bestseller, yaitu tentu si pengarang yang bersangkutan sangat bersyukur ya, bisa seperti kalau saya boleh menyebut nama seperti Mbak Lela Eskudori itu dengan bukunya Laut Bercerita atau apa, itu kan laris manis ya. Ya itu karena juga kualitasnya bagus, ininya bagus. Tapi kita tidak perlu berkecil hati kalau buku kita belum laris atau apa. Yang penting kita itu bisa mengeluarkan gagasan, ide kita dalam bentuk, dalam hal seminar siang ini atau sore ini ya dalam bentuk buku. Itu kita sudah istilahnya plong hati kita. Sudah selesai menyelesaikan satu buku. Kok jelek ya masih? Ya bikin lagi yang lebih baik lagi. Masih kurang. Terus cari. Oh ya, judul yang bagus, mencari tema yang oke. Ya, lama-lama kan pasti akan menembus ya. Tidak mungkin lah. Jadi pesan kita terus berjuang. No pain, no gain. Ya, kalau kita tidak mau nyeri atau sakit, ya nggak ada gain, nggak ada yang kita raih. Jadi no pain, no gain. Terus aja kita menulis. Don't stop writing ya. Jangan berhenti menulis. Terus aja. Saya kira
generasi muda dengan semangat yang itu dalam 3-5 tahun lahir. Kalau kita datang ke toko buku besar sekarang ya, banyak sekali nama-nama baru. Si A, si B, banyak sekali. Kadang saya catat tuh nama mereka satu-satu. Nama-nama baru. Itu artinya betapa menggembirakan perkembangan perbukuan di Indonesia, khususnya dalam penulisan novel. Saya pun sebagai yang sudah sepuh ini, rambut sudah memutih, ya bukan tidak mau kalah, tapi saya harus terus, anak-anak muda juga, saya ikut rame-rame kita. Dalam konteks ini ya ikut mencerdaskan, memajukan bangsa yang saat ini sedang berulang tahun ke-77 tahun. Kita harus terus kalau dalam bahasa Jawa nyengguyung ya, untuk ikut memajukan lewat talenta kita sebagai penulis. Yang senang nyanyi ya nyanyi, yang senang naik kebut-kebutan motor ya naik. Kalau yang senang nulis saja. Itu Mbak, itu Mas Danang. Satu lagi Mas Heri. Mas Heri ini kalau dilihat dari buku-bukunya, referensinya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, ini kan orang hebat ya. Orang yang berbobot dan berkualitas tadi disebutkan oleh Zulfa. Nah ini apakah Mas Heri juga ada anak-anak istilahnya yang belajar, kalau bahasa Jawanya nyantrik, lalu belajar dari Mas Heri, sehingga ada yang mungkin disebut ghostwriter atau co-writer gitu, bagaimana Mas mungkin bisa share mengenai hal itu, entah co-writer, ghostwriter? Karena waktu saya nulis buku Tujuh Cara Bodoh Hidup Bahagia itu, ada anak kelas 3 SMP yang menulis sederhana, hidup bahagia dengan sederhana, lumayan laku. Lalu sekarang dia menulis hidup bahagia dengan memberi. Nah mungkin hidup bahagia dengan mencinta. Nah itu kan sederhana-sederhana sesuai dengan kelas anak-anak SMP, SMA, tapi dia sukses Mas. Dengan TikToknya pengikutnya bisa 7.000-an loh Mas. Nah ini mungkin Mas Heri bisa share mengenai co-writer, ghostwriter atau nyantrik itu gimana Mas? Silakan Mas. Nah ini masukan yang hebat. Saya juga justru harus belajar dari keadaan ini. Kadang kita kan malah yang sepuh-sepuh ini malu ya untuk mengikuti perkembangan anak muda sekarang. Ini saya kira lebih ke partnership ya Mas. Justru yang nyantrik yang mana, malah saya pun yang kebun nyusu gudel nyusu kebu, itu bisa dibolak-balik lah. Saya justru menganggap sekarang anak-anak muda itu pinter-pinter. Justru saya yang merasa ketinggalan. Maka karena saya ketinggalan, saya ya pengenlah tetap nulis gitu loh Mas. Tapi kalau nanti lewat forum ini kemudian ada teman-teman dari generasi muda yang yuk kita sama-sama belajar sama berjam session, kalau kita ngejazz ya, kita senang Mas. Ketemu di mana, lantas kita sebaiknya bikin topik apa untuk buku ini, dijuduli apa biar menarik. Itu nggak tua, nggak muda, ayo kita kumpul. Lebih-lebih yang muda dalam hal ini, agar generasi yang mendatang ini terus punya wadah bergiat diri ya dalam karang mengarang. Tapi saya tertarik dengan ide tadi. Justru saya pun juga belajar dari yang muda Mas. Benar nih, ini bukan omongan lip service ya. Saya justru anak-anak muda sekarang, waduh, cerdas-cerdas banget. Tinggal mungkin pengalamannya kan belum ya jauh ya. Disitulah perlunya ketemu. Tidak dalam konteks saling menaklukkan, bukan. Tapi ayo tumbuh bareng, tumbuh bersama. Nanti kalau diketemukan, boleh Mas. Misalnya ada Mas Sopo Haryanto, Fitri atau siapa, suatu hari kita ketemu di Gramedia, ketemu di
suatu tempat, kita berdiskusi lagi tentang penulisan. Menarik nih, menarik sekali. Mas Heri, mengenai Kebonyu Sugudel itu saya mengalami. Nah, Jadi Ayu Widya itu dulu kan SPG waktu pameran di Bentara Budaya. Terus kalau lagi kosong siang gitu dia ngorek-ngorek buang tempat sampah, saya baca bagus. Sayang kamu nulis novel, tau nggak Mas? Dia sekarang udah nulis 30 novel loh Mas. Jadi loh, ya sekarang kan? dia malah menjadi 100% author, 100% editor. Lalu dia kan yang bilang sama saya, Bapak ini suka ngomong doang, ayo nulis. Udah diam sini, saya rekam. Itu bener Mas Heri. Lalu akhirnya dia membantu saya menjadi curator. Akhirnya ya bikin buku bestseller itu yang meskipun judulnya 7 cara bodoh, ternyata itu bisa 1,5 tahun cetak ulang 5 kali, bisa laku puluhan ribu eksemplar, menginspirasi dari Sabang Said Merauke. Nah, saya belajar dari sana. Nah, yang tadi Mas Heri sampaikan juga, yang namanya Neisha itu, dia juga pinter Mas, cara nulisnya gini, misalnya bahagia dengan memberi. Ternyata dia itu mengkoleksi orang-orang. Bahagia dengan memberi tumpangan pada waktu punya mobil pertama, bahagia menulis buku pertama, bahagia mendapatkan kue bikisan yang pertama. Akhirnya buku itu sebenarnya kumpulan dari pengalaman-pengalaman orang menjadi buku, sehingga masing-masing orang punya relasi, sehingga buku ini bisa terjual banyak. Luar biasa kan? Memang anak-anak muda luar biasa itu Mas. Itu yang namanya kreatif, ya kan? Itu kreatif, sangat kreatif. Orang yang nggak kreatif kan nggak kepikiran seperti itu. Nah, makanya bayangin masih muda udah bukunya udah puluhan seperti itu kan, berarti kita pun harus belajar dari ini, semangatnya itu. Dalam hal ini ya benar, karena masih muda kekuatannya masih begitu ya. Tapi kadang orang tua selalu bilang, aduh aku sudah begini. Itu yang saya agak nggak mau ya. Karena dalam hidup kita tuh jangan pernah bilang, ya kita harus never say old. Ada itu dalam bahasa Inggris. Never say die. Jangan pernah bilang mati aku. Jangan. Wah, wis tuwa aku. Never say old. Nah, kemudian ya yang penting never give up, ya kan? Tidak boleh menyerah dan never ending struggle, terus berjuang terus. Saya kira kalau 4 itu kita praktekkan, yang tua ini jadi ikut seger, Mas. Jadi kayak Nesia segala tadi, jadi ikut seger. Tapi bukan berarti orang tua yang nggak ngerti usia gitu tuh bukan, tapi semangatnya. Karena apa? Saya selalu ngasih contoh ya. Lihat Mick Jagger lah, 79 masih. Ini barusan konser Europe Tour. Di Paris, di Brussels, di London, di Oslo, di mana-mana. Masih nyanyi. Setiap show 20 lagu berjingkrak-jingkrak. 79 tahun. Bob Dylan 82 tahun masih show, masih main gitar, suaranya ya kurang-kurang dikit lah. Paul McCartney 80 tahun, itu yang dari pemusik. Pablo Picasso ketika umur 92 kalau nggak salah, itu masih nulis, masih melukis. Tapi kemudian dia jatuh, tapi di pucuk kuasnya itu masih ada cat. 92. Nah, Pak Mahathir Muhammad 94 kalau nggak salah masih bisa ya ngatur ini ngatur itu. Jadi kita jangan terpaku pada itu. Maka kalau ada anak muda yang luar biasa tadi, kita hanya cemburu aja. Cemburu dalam arti bukan buruk ya, tapi lebih ke waduh aku pengen seperti dia. Malah kita belajar dari anak muda. Oke, anak muda belajar dari pengalaman kita. Begitu Mbak Suma. Ya. Iya. Ya, baik, semoga terjawab ya Pak Danang. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya dari sahabat pembelajar yang lain? Jika tidak ada, mungkin sesi diskusi tanya jawab akan saya tutup.
Namun sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada Pak Danang dan juga Pak Heri untuk memberikan closing statement. Ya. Silahkan Pak Heri terlebih dahulu, silahkan Pak. Ya, tiada lain karena kita bergerak di sektor tulis-menulis ya. Ya, kita tiada lain ya terus saja di bidang itu. Nggak usah misalnya kita tulis-menulis kemudian kita ingin apa ya, buka bengkel motor atau apa. Udah nulis-nulis saja. Terus bikin apa. Kalau bisa fokus menulis saja. Jadi closing statement saya konsisten aja dalam bidang tulis-menulis. Itu sampai kita mungkin sudah nggak kuat lagi buka laptop gitu. Udah gitu. Jadi pantang mundur ya. Never say die, never say old, never give up, dan never ending struggle sebagai penulis. Itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Heri. Baik, silahkan Pak Danang memberikan closing statement. Masih di mute, Pak. Oh iya, saya melanjutkan dari yang disampaikan Mas Heri. Kalau kamu ingin diingat orang saat kamu meninggal atau tiada, buatlah sesuatu. Entah itu menulis, entah itu melukis, entah itu nyanyian, entah itu bengkel atau apapun, sehingga karya yang terbaikmu itu diingat orang. Sehingga orang mengenal Tuhan yang menciptakanmu, dan sehingga Tuhan dimuliakan. Salam Danang, datang untuk menang. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Heri atas pencerahannya siang hari ini. Dan juga terima kasih untuk sahabat pembelajar yang telah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, saya ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Indonesia Belajar. Saya Zulfa, mohon izin pamit undur diri, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di seminar online Indonesia Belajar berikutnya. Terima kasih.